Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ketemu lagi kita pada sesi kuliah micro teaching kita. Nah, topik kita pada sesi ini adalah klasifikasi dengue pada anak. Jadi mohon diingat bahwa ini terbatas pada klasifikasi dan pada kelompok anak. Jadi klasifikasi yang kita gunakan pada anak. Sebelumnya akan kita kembali lagi bagaimana penyakit dengue ini. Jadi dengue hingga sekarang masih merupakan masalah kesehatan global. Dia adalah penyakit arboviral yang paling sering ditemui, ditularkan melalui gigitan nyamuk atau kita sebut sebagai mosquito-borne disease. Apa nyamuknya? Nyamuknya adalah nyamuk Aedes species, bisa Aedes aegypti, dan sebagian kecil adalah akibat gigitan nyamuk Aedes albopicus. Spektrum presentasi klinisnya sangat luas, bisa yang asimptomatik hingga manifestasi sangat berat, dan dia evolusi dan outcome klinisnya seringkali unpredictable, susah untuk diprediksi. Maka dari itu morbiditasnya tinggi, mortalitasnya juga masih cukup memprihatinkan, dan pembiayaan penyakitnya juga tinggi. Sebagian besar penyakit dengue ini sembuh sendiri dengan perjalanan klinis yang ringan, tetapi ada juga sebagian kecil yang bisa berkembang menjadi manifestasi klinis yang berat. Nah, WHO sudah beberapa kali mengeluarkan guideline yang antara lain isinya memberikan kriteria case definition mengenai dengue ini. Jadi dimulai pada tahun 97, kemudian 2009, dan yang terakhir adalah 2011. Khusus untuk anak, kita masih menggunakan klasifikasi dengue WHO 2009. Nah, apa itu klasifikasi dengue berdasarkan guideline WHO tahun 2009? Jadi kapan kita curiga ini adalah infeksi dengue? Kapan kita sebut dia sebagai probable dengue? Jadi pasiennya harus tinggal atau pernah ada riwayat traveling ke daerah endemis dengue. Jangan bingung, Indonesia adalah negara yang endemis. Jadi dimanapun pasien itu berada, asal dia berada di Indonesia, ini sudah masuk ke dalam kriteria probable dengue. Dia mesti ada demam dan ada dua kriteria yang lain selain demam itu. Yang pertama ada keluhan mual muntah, ada ruam, ada nyeri dan sakit-sakit sendi, ada uji tourniquet yang positif, penemuan laboratoriumnya bisa ditemukan leukopenia, serta ada warning sign apapun. Apa itu warning sign? Kita akan lihat dari klasifikasinya. Jadi klasifikasinya akan ada dengue dengan warning sign atau dengue without warning sign. Dua kriteria itu kemudian bisa berlanjut menjadi severe dengue. Severe dengue-nya bisa severe plasma leakage, bisa severe hemorrhage, bisa juga severe organ impairment. Nah, kembali ke warning sign tadi. Kapan kita menyebut ada warning sign? Warning sign adalah suatu tanda bahwa terjadi plasma leakage. Tandanya apa saja? 1. Abdominal pain atau nyeri perut, muntah yang persisten, muntah yang terus-menerus, clinical fluid accumulation. Berupa apa? Dia bisa efusi pleura atau bisa juga asites. Ada perdarahan mukosa, letargi atau restlessness, pembesaran hepat lebih dari 2 cm, dan secara laboratorium ada peningkatan hematokrit yang diikuti dengan penurunan trombosit yang cepat. Nah, itu adalah tanda-tanda dari warning sign. Untuk kriteria severe dengue atau kriteria dengue yang berat, ada 3 kelompok. Kalau dia plasma leakage, dia akan bisa terjadi shock atau kita kenal dengan DSS, atau ada akumulasi cairan yang diikuti dengan distres pernafasan, nafasnya menjadi sesak akibat akumulasi cairan yang banyak.
Kalau severe bleeding, dia harus ditentukan oleh klinisi. Terutama ada melena atau hematemesis. Dan kalau kita sebut ya severe organ impairment atau keterlibatan organ yang berat, yaitu apabila kita temukan adanya peningkatan AST atau ALT, SGOT atau SGPT lebih dari 1000 international unit, ada penurunan kesadaran atau adanya gangguan pada jantung, itu akan masuk ke dalam kriteria severe dengue. Nah, satu istilah lagi dari WHO adalah laboratory confirmed dengue. Kapan kita menyebut bahwa ini adalah dengue yang sudah dikonfirm secara laboratorium? Satu, apabila kita menemukan RT-PCR dengue yang positif, atau pemeriksaan NS1 yang positif, atau kita menemukan IgM dengue yang positif dalam pemeriksaan laboratorium. Oke, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai klasifikasi dengue. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh mengirimkan email kepada saya atau dosen pengampu lainnya. Sampai ketemu lagi. Oke.